Ibu tadi beda di DNA kromosom itu gimana sih, Mas? Kenapa? Ini siapa nih? Uci. Oh, kenapa, Ci? Yang tadi Bu yang di kata Ibu kan ada berbeda tuh yang DNA kromosom sirkuler sama DNA apa tuh satu lagi? DNA kromosom. Itu sama yang di luar kromosom itu maksudnya gimana Bu? Ya, jadi makasih Uci. Nah, jadi maksud dari di luar DNA kromosom itu, jadi si bakteri ini kalau di bakteri itu dia punya dua bagian yang isinya itu DNA, isinya itu gen. Jadi dia punya kromosom DNA kromosomal ya. Punya DNA kromosomal ini sama kayak kita nih, yang bentuknya seperti kromosom. Nah, yang satu lagi bentuknya sirkuler, plasmid kecil, dia lebih kecil dan lebih pendek, dan bentuknya atau misalnya dia itu tidak termasuk ke dalam si kromosom DNA bakteri. Jadi dia berada di luar DNA kromosom bakteri. Seperti itu, Ci. Nanti Ibu kasih lihat gambarnya. Ya, jadi nah ya. Nih, seperti ini. Nah, ini ya. Jadi si bakteri itu punya DNA kromosom atau kromosom DNA, ada plasmid. Gitu. Nah, plasmid ini kalau kita katakan sih maksudnya bentuk kromosom kita, tapi dia lebih kecil, lebih pendek. Dan dia berada di luar si kromosom bakteri. Paham nggak, Ci? Paham Bu. Ya, itu ya. Jadi itu. Kenapa? Suara kamu putus-putus, apa Ibu yang sinyalnya jelek? Yang dipakai plastik ya Bu? Ya, yang dipakai plasmid kalau untuk rekombinasi DNA. Ya. Sebentar ya. Paham ya? Sampai situ paham ya perbedaan plasmid dan DNA kromosom bakteri ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya. Nah, itu lanjutnya. Oke, ini tahap-tahapan cloning gen tadi. Hampir sama seperti yang tadi ya. Nah, di sini ada transformasi sel. Nah, biasanya transformasi sel itu buat untuk mengecek berhasil tidak gen yang mau kita isolasi itu dibawa sama si bakteri. Nah, ini proses cloning DNA, jadi ada pemilihan vektor dan hostnya, kemudian memotong gen of interest, gen interest yang mau kita ambil dengan enzim retriksi, lalu diperbanyak dengan PCR, kemudian memotong plasmid juga dengan enzim retriksi yang sama. Jadi enzim retriksi yang memotong gen interest yang mau kita ambil dengan enzim retriksi yang memotong plasmid yang mau kita pakai sebagai vektor itu wajib harus sama. Ya, kemudian nanti memasukkan GOI-nya, gen of interest-nya itu ke dalam plasmid, proses ligasi. Ya. Jadi di sini tadi ada DNA ligase ya. Kemudian masukkan plasmid rekombinan ke dalam host. Nah, ini transformasi nanti di sini untuk melihat apakah si host ini nanti dia bisa membawa GOI-nya tidak.
Nah, kemudian ada proses seleksi. Nah, kalau misalnya sudah kita seleksi, kemudian ternyata si host ini membawa gen interest yang mau kita ambil, itu kita bisa langsung sequencing untuk lebih meyakinkannya gitu ya, bahwa benar si bakteri ini yang kita kembangkan atau yang kita kembangbiakan itu membawa gen interest yang kita mau, seperti itu. Nah, rekombinan DNA itu teknologi rekombinan DNA itu menggunakan yang namanya teknik digesti DNA ya. Nah, jadi pemotongan DNA itu dipotong pada situs pengenalan. Jadi ada situs-situs pengenalan yang dimana khusus untuk enzim retriksi tertentu, seperti itu. Ya, jadi langkah pertama untuk proyek manipulasi gen itu adalah digesti DNA. Ya. Nah, ini ya, jadi ada yang memotong, nanti itu adalah enzim retriksi. Nah, biasanya yang pertama itu teknik digesti DNA ini digunakan untuk tadi teknologi DNA rekombinan, seperti itu. Dan yang kedua itu bisa digunakan untuk pembuatan pustaka genom. Banyak ya pustaka genom yang sekarang itu ada NCBI, seperti itu ya. Itu tuh sudah banyak hasil-hasil dari penelitian, jadi hasil-hasil isolasi DNA, hasil-hasil sequencing DNA ataupun protein ataupun enzim itu di dalam data NCBI yang bisa diakses gratis kalau di NCBI itu. Ya. Jadi PCR itu alternatif lainnya. Nah, ini jadi enzim retriksi itu merupakan DNA sekian pendek ya, yang nanti dia memotong double strand DNA, DS itu double strand, pada situs spesifik ya. Jadi dia enzim retriksi ini dia memotong double strand DNA pada situs spesifik. Nah, enzim retriksi ini ketika dia memotong suatu DNA, itu ada dua tipe pemotongannya. Sebentar ya. Oke, jadi enzim retriksi itu dia punya dua tipe pemotongan. Ya, jadi dia punya dua tipe pemotongan, ada blunt ends dan sticky end. Seperti ini, kalau yang blunt end itu tumpul ya, jadi rata di kanan kiri. Nah, kemudian kalau sticky end itu lengket, jadi zigzag ya, hasilnya itu zigzag seperti ini. Nah, makanya tadi dikatakan bahwa pemotongan dengan enzim retriksi ketika memotong gen interest yang mau kita ambil dengan plasmid yang mau kita pakai sebagai vektor, itu enzim retriksinya tipenya harus sama, karena yaitu kembali lagi ke tipe tipe pemotongannya, seperti itu ya. Kalau misalnya tipe pemotongannya berbeda, misalnya yang satu blunt end, yang satu sticky ends, itu ketika digabungkan dia tidak akan bisa bergabung, seperti itu ya. Jadi harus dengan enzim yang sama agar
tipe pemotongan yang dihasilkan pun sama, sehingga mudah untuk digabungkan kembali seperti itu. Nah, kemudian enzim retriksi itu diisolasi dari bakteri. Nah, penamaan enzim retriksi itu dimulai dengan jenis bakteri yang menghasilkannya ya. Jadi ada Eco R1. Ini bagaimana cara penamaannya ya, cara penamaan si enzim retriksi. Jadi ada Eco R1 enzim. Jadi dia enzim satu dari enzim satu yang diisolasi dari Escherichia coli gitu ya. Ada BAM H1 jadi isolasi dari Bacillus amyloideae strain H seperti itu ya. Ini penamaannya, ini contoh penamaannya. Nah, kemudian itu tadi ada 2 tipe pembelahan. Nah, kemudian enzim retriksi juga di sini dia punya 3 tipe enzim atau 3 kelompok ya, 3 kelompok. Jadi enzim retriksi dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu tipe 1. Jadi dia itu mengenali sequence spesifik yang mau dipotong, tetapi dia itu memotong jauh gitu ya, jauh dari si tempat pengenalan sequence spesifiknya seperti itu. Kira-kira jauhnya itu sekitar 1.000 sampai 5.000 basa dari situs pengenalannya dan melepaskan sejumlah nukleotida di tempat pemotongan yang terjadi. Nah, gitu ya. Jadi kalau tipe 1 ini misalnya dia mengenal daerah pemotongannya atau situs pengenalannya di daerah A, nanti dia akan memotongnya bisa jadi di daerah M seperti itu ya. Jadi jauh memotong DNA-nya itu jauh dari situs pengenalan si enzim. Nah, selain itu pada tipe 1 itu dia selain jauh memotong DNA-nya dari situs pengenalan, itu dia juga membutuhkan kofaktor Mg2+, kemudian ATP dan S-adenosil metionin gitu. Jadi banyak yang dia butuhkan ya untuk proses pemotongan DNA. Nah, kalau untuk tipe 2, ini dia mengenali sequence target spesifik dan memotongnya itu dia tidak jauh atau dekat dengan situs pengenalan. Maka, jadi dia itu misalnya mengenalnya di daerah A, berarti dia memotongnya itu di daerah B, jadi dekat gitu ya, tidak terlalu jauh dibandingkan dengan tipe 1 ya. Nah, selain itu, tipe 2 juga itu tidak terlalu membutuhkan banyak ya, tidak terlalu membutuhkan ini ya, bahan seperti kofaktor Mg2+, ATP dan SAM seperti pada tipe 1. Jadi kalau tipe 2 itu dia cukup membutuhkan Mg2+ saja. Contohnya itu adalah Eco R1. Maka oleh karena itu biasanya enzim retriksi yang paling banyak dipakai untuk rekombinasi DNA itu adalah Eco R1. Halo? Iya, Bu. Suara Ibu masih jelas kan? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Itu tipe 2 ya. Nah, ada tipe 3. Nah, jadi kalau tipe 3 dia memotong kedua untai DNA pada jarak tertentu dari situs pengenalan. Jadi bisa dikatakan kalau tipe 3 ini dia itu memotongnya tidak terlalu jauh tapi tidak terlalu dekat juga, tidak seperti tipe 2 seperti itu ya. Dan dia itu membutuhkan Mg2+ dan ATP. Contohnya itu Hagal ya, enzim retriksi Hagal. Nah, tipe 2 itu adalah yang paling banyak digunakan pada genetic engineering project ya. Karena dia memotong DNA itu pada tidak jauh dari situs pengenalan, kemudian dia tidak membutuhkan ATP, dia hanya membutuhkan Mg2+ saja. Ya, dibandingkan dengan tipe 2 dan tipe 1 dan 3 ya. Kalau tipe 1 dan tipe 1
satu kan lebih banyak ya, lebih banyak yang dia butuhkan gitu. Ketika dia memotong DNA. Untuk tipe 3 dia membutuhkan Mg2+ dan ATP. Sampai sini ada yang mau bertanya? Jelas ya? Iya, Bu. Jelas, Bu. Lanjut ya. Oke, nah. Ini bisa dibaca. Nah, tadi kan dikatakan bahwa enzim retriksi itu diisolasi dari bakteri. Nah, bagaimana sih bakteri itu? Dia itu DNA-nya tidak terpotong-potong meskipun dia memiliki enzim retriksi di dalam selnya. Nah, jadi kenapa seperti itu? Di dalam bakteri itu ada yang namanya proses metilasi ya. Jadi penambahan gugus metil CH3 di basa nitrogennya ya. Jadi ada proses methylation ya, proses metilasi. Nah, metilasi itu dia untuk prevent ekspresi gen, kemudian dia juga memiliki peranan untuk ekspresi gen spesifik pada jaringan, dan dia juga biasanya sering sering dihubungkan dengan proses yang namanya transgen silencing. Jadi peng-offan gen ya. Jadi gen itu tidak diekspresikan atau di-off-kan. Itu namanya proses metilasi seperti itu. Nah, kemudian ada juga istilah palindrom di sini. Nah, jadi kalau palindrom itu ini contohnya adalah si enzim HN3 ya, HN3. Jadi ketika dia dipotong nih, ini dipotong menghasilkan bland end ya, lengket nah, sama rata. Nah, ini kita perhatikan di bagian urutan si basa nitrogen di bagian 5 aksen ke 3 aksen dan 3 aksen dan 5 aksen. Jadi kalau kita putar 360 derajat itu akan sama. Jadi kalau diputar dia akan sama. Ya, kalau diputar dia akan sama posisinya. AAG, CTT, TTC, GAA. Jadi kalau diputar sama dia ya. Nah, ini situs pengenalan enzim. Kenapa? Halo? Kenapa? Enggak kenapa-napa, Bu. Kita suara Ibu hilang. Itu ya, jadi ini ada istilah palindrom. Nah, palindrom nanti Ibu kasih videonya. Jadi kalau palindrom itu situs pengenalan sudah dipotong, kemudian kalau misalnya kita putar, itu sama urutan DNA-nya atau urutan basa nitrogennya sama. Seperti itu ya. Nah, ini untuk situs pengenalannya, itu ada di bagian kiri, di bagian tengah, di bagian kanan, seperti itu. Nah, ada daerah axis of rotation. Ini palindrom juga nih ya, contoh palindrom tadi. Ya. Ingat bland end dan sticky end seperti itu. Ini contoh si palindrom tadi. Nah, kemudian selain ada palindrom tadi, ada juga istilah isochizomer dan isocaudomer pada enzim retriksi. Jadi kalau isochizomer, jadi dia enzim retriksi yang mengenali urutan nukleotida yang sama, tetapi itu memotong pada lokasi yang berbeda. Jadi dia mengenal situs pengenalannya sama, ya, tapi nanti memotongnya pada lokasi yang berbeda.
situs pemotongannya berbeda. Ya. Nah, sama nih ya. X-mal dan S-mal. Dia sama-sama mengenali urutan nukleotida yang sama ya. Misalnya CTC, CTC, CGGG gitu ya. Ini juga, oh ini CCC ya, CCC, GGG, GGG, CCC. Dia mengenali siklus yang sama, urutan nukleotida yang sama, tapi dia memotongnya pada daerah yang berbeda atau lokasi yang berbeda. Nah, kebalikan dari isokaudomer, jadi kalau isokaudomer itu dia mengenali situs pengenalan yang berbeda, ya situs pengenalannya berbeda kalau isokaudomer, tapi dia memotongnya pada lokasi yang sama. Ya. Nah, makanya biasanya yang sering dipakai itu adalah tipe enzim yang isokaudomer, yang kompatibel untuk rekombinasi DNA. Seperti itu ya. Itu isochizomer dan isokaudomer pada enzim retriksi. Kenapa? Bu, saya mau nanya. Siapa nih? Bisa, Bu. Ya kenapa, Riz? Itu kata Ibu yang sering dipakai isokaudomer. Itu kenapa, Bu? Oh, yang dipakainya yang isokaudomer, kenapa yang enggak yang isochizomer? Yang kenapa nggak isochizomer ya? Iya. Nah, kita balik lagi ke kepada pengertiannya atau kerja si isochizomer dan isokaudomer ini, Riz. Jadi, kan tadi balik lagi ke konsep yang Ibu tadi kasih tahu tuh. Kalau mau memotong plasmid atau vektor dan si hostnya, si DNA interestnya atau gen interest yang mau kita ambil itu harus dengan enzim retriksi yang sama kan? Ya nggak? Nah, kenapa tujuannya? Tujuannya buat apa sih harus enzim retriksi yang sama? Itu agar si tipe pemotongan yang dihasilkannya sama. Agar apa? Agar dia mudah digabungkan kalau misalnya dia dengan tipe pemotongan yang sama. Jadi dengan yang tadi yang sticky end, yang blunt end seperti itu. Jadi tipe hasil pemotongannya ya. Ada yang lengket, ada yang tumpul. Ada blunt end dan sticky end seperti itu. Kalau misalnya ini kan yang isochizomer ini dia memang mengenali urutan nukleotida yang sama. Tapi dia itu memotongnya pada lokasi yang berbeda. Atau misalnya kita bisa bilang dengan tipe yang berbeda juga nih. Dilihat dari gambar ya. Nah, kalau yang isokaudomer, dia tipe pemotongannya sama dan di tempat, meskipun tempatnya berbeda, tapi tipe pemotongannya sama gitu di lokasi yang sama. Maaf. Lokasinya sama dan dengan tipe pemotongan yang sama seperti itu. Jadi kembali lagi ke tipe pemotongan yang dihasilkan sih. Gitu, Riz. Bisa jadi, nah kan tadi Ibu katakan bahwa harus sama ya enzim retriksinya supaya nanti tipe pemotongan yang dihasilkannya sama. Tapi kalau misalnya kedua enzim berbeda, contohnya ini BAMH1 dan BGL2, dia mempunyai isokaudomer, ya ini bisa dipakai nih. Yang satu misalnya BAMH1 itu untuk memotong vektor, dan BGL2 itu untuk memotong si gen interestnya. Karena dia sama-sama memotong pada lokasi yang sama dengan tipe pemotongan yang sama. Gitu, Riz. Iya, Bu. Paham ya? Iya, Bu. Makasih, Bu. Sama-sama. Paham, teman-teman ya? Oke, Risma ya. Bentar. Nah ini nama enzimnya dengan
temperatur inkubasinya, kemudian sekuen pengenalannya. Ya. Nah, ada isoisomernya nih. Yang tadi ya, berarti MBO1 itu dia isoisomer dengan si enzim SAU3A. Seperti itu. Jadi ini bisa nih kalau mau dipakai secara bersamaan nih. Karena dia sifatnya isoisomer tadi. Nah, ini tadi plasmid ya. Jadi dia berbeda dari DNA kromosom bakteri seperti itu. Jadi dia ukurannya lebih kecil dibanding dengan DNA kromosom bakteri, memiliki banyak gen, ya. Dan dia bisa memproduksi antibiotik. Nah, dia biasa digunakan sebagai vektor cloning di genetic engineering. Nah, ini contohnya Clostridium tetani neurotoxin. Jadi gen Clostridium tetani neurotoxin itu dibawa dalam plasmid. Nah, ini beberapa alasan kenapa plasmid itu digunakan sebagai vektor. Ya. Seperti itu. Ini bisa dibaca. Jadi, ini yang tadi ya, double strand. Dia sirkuler juga, tapi dia berada di luar DNA kromosom bakteri. Ya. Kemudian dia itu per untainya itu dia bisa menghasilkan multikopi ya, 10 sampai 20 genom per sel. Atau dia bisa sampai 1000 kopi per sel ya pada saat istirahat ya. Kemudian dia lebih kecil tadi ya, kemudian dia mudah untuk dimanipulasi ya. Jadi selain dia mudah untuk dimanipulasi, dia juga si plasmid ini sifatnya mudah untuk diidentifikasi. Nah, kemudian dia juga itu membawa gen resisten terhadap antibiotik. Ya, kemudian juga dia memiliki MCS ya, namanya multi cloning site. Jadi banyak sekali di plasmid itu daerah pengenalan atau situs rekognisi atau situs pengenalan dari enzim retriksi ya untuk cloning. Nah, kemudian beberapa bakteri itu memiliki gen LAC-Z. Nah, gen LAC-Z ini nanti kita bisa pergunakan untuk seleksi dari hasil transformasi sel. Transformasi sel yang membawa gen interest yang tadi ya. Dengan yang namanya teknik seleksinya itu adalah blue or white color selection. Nah, ya. Nah, ini ada tipe-tipe plasmid. Ada plasmid F, plasmid R, kemudian plasmid yang mengandung gen pengkode toksin dan bakteriosin, plasmid degradatif, dan plasmid virulensi ya. Jadi kalau virulensi itu yang dari virus ya. Nah, ini bisa teman-teman baca untuk tipe-tipe plasmidnya ya. Nah, ini contoh dari plasmid PBS2SK+. Jadi ini dia ini sebenarnya merupakan pagemid. Jadi pagemid ini dia gabungan antara plasmid dan phage ya, atau bakteriofag ya, virus ya, virus yang menginfeksi bakteri. Nah, dia dihasilkan dengan menggantikan polylinker PUC19, berarti PUC19 ya, dari PBS plus dengan polylinker sintetis ya. Ini MCS nih, multiple cloning site. Jadi kenapa si PBS2SK ini paling banyak digunakan katanya ya?
Karena dia itu memiliki 21 situs retriksi yang unik pada MCS ya. Nah, polylinker itu nama lain dari multiple cloning site ya. Jadi bisa kita bilang MCS atau polylinker. Seperti itu ya. Ini contoh plasmid TBS 2 SK-nya ya. Nah, S itu apa? K itu apa? Jadi S-nya ini adalah SAK1 nih, gen SAK1. K-nya KPN1. SK itu S sama K inisial dari KPN1 dan SAK1. SAK1. Nah, di sini ampicillin. Nah, ini yang tadi ya. Jadi dia itu plasmid itu membawa gen antibiotik. Ampicillin di sini. Ini daerah ORI-nya, ini daerah MCS-nya. Daerah pengenalan enzim retriksi ya. Nah, kemudian tadi ada enzim ligase. DNA ligase ya. Jadi dia biasa dikenal sebagai molekular glue. Ya, jadi lem molekuler. Jadi dia dapat menggabungkan sticky or blunt end dari potongan DNA. Ya. Itu DNA ligase seperti itu ya. Dia juga dapat digunakan untuk menggabungkan DNA secara bersama pada kombinasi yang baru. Seals itu mengunci ya. Itu ya. Jadi DNA ligase itu konsepnya sama seperti pada konsep replikasi DNA. Nah, ini jadi ini kalau sama-sama hasilnya ini adalah sticky end, itu dia mudah digabungkan. Kalau dipotong misalnya ini dari DNA, ini nih, ini DNA sama kan yang ini nih. Misalnya ini adalah si vektornya, kita potong vektornya, ini DNA interest nih yang bagian tengah itu adalah DNA interest yang mau kita gabungkan. Nah, kalau dia ini memiliki tipe pemotongan yang sama, itu mudah digabungkannya. Ya, gitu. Bayangkan kalau misalnya tipe sticky end digabungkan dengan tipe blunt end. Itu nggak akan bisa, ya. Jadi harus sama tipe pemotongannya. Nah, selanjutnya setelah tadi melalui teknik digesti DNA, digabungkan si DNA, fragmen DNA interestnya atau gen interest yang mau kita perbanyak, itu ada proses selanjutnya, itu adalah transformasi sel. Ya. Masukkan, nah biasanya ini adalah dengan, misalnya udah dilem nih, nah ini dengan heat shock, kejutan panas, dan elektroporasi, kejutan listrik. Nah, kemudian untuk seleksi klon rekombinannya, untuk kita melihat apakah DNA rekombinan yang kita buat itu berhasil atau tidak digabungkan, itu dengan seleksi tadi, melihat sifat resisten terhadap antibiotik, misalnya ampicillin, kemudian seleksi dengan melibatkan gen lactate atau yang tadi blue or white selection ya. Sampai sini teman-teman, ada yang mau bertanya? Kecepatan enggak? Bu, ini rekomendasi DNA itu harus selalu pakai bakteri ya, Bu? Kenapa? Harus selalu pakai bakteri ya, Bu? Oh, soalnya dari kamu ya? Ini siapa nih? Arlin gitu. Kenapa? Siapa? Arlin. Oh, kenapa Alin? Ini harus selalu pakai bakteri apa bisa nggak pakai bakteri? Seleksi klon rekombinannya. Iya. Nggak selalu pakai bakteri sih, bisa pakai yang lain. Kalau yang Ibu baca jurnal-jurnal yang ada juga, jurnal yang teman-teman kemarin upload,
itu dia bukan menggunakan bakteri, tapi dia menggunakan sel manusia ya, atau sel tikus itu ditanam hasil koloninya di situ, di sel itu. Cuma yang paling mudah itu biasanya ya pakai si bakteri, Lin. Karena ada plasmidnya ya, Bu? Apa gimana? Kalau plasmid kan itu hubungannya sama faktor pembawa ya. Kenapa dia pakai bakteri ya? Satu, bakteri itu sangat mudah dikembangkan. Nah, contohnya aja yang paling banyak dipakai untuk biasanya seleksi klon rekombinan itu adalah bakteri E. coli. Karena apa? Bakteri E. coli itu kita sudah tahu medium yang cocok untuk pertumbuhannya seperti apa. Jadi sangat mudah untuk diperbanyak seperti itu. Sama ketika misalnya, kenapa sih kalau misalnya penelitian obat itu menggunakan tikus misalnya? Yaitu karena tikus itu dia misalnya masa kehamilannya hanya 21 hari, kemudian dia bisa melahirkan lebih dari 1 anak seperti itu. Jadi meskipun misalnya dipakai sebanyak apapun untuk penelitian, dia akan tetap survive gitu. Dan dia mudah didapatkan, mudah dikembangbiakan, seperti itu sih. Kenapa paling banyak memakai bakteri, Lin? Iya, Bu. Makasih, Bu. Ya. Sama. Ada yang mau tanya lagi? Ayo, jangan tidur. Ibu, Arjun mau tanya, Bu. Kenapa, Jun? Tahu, kan di DNA ligase itu ada fragmen DNA. Itu fragmen DNA itu gimana, Bu? Maksudnya? Fragmen DNA itu potongan, bagian dari, iya. Jadi fragmen itu, istilah fragmen itu sama aja artinya dengan potongan DNA. Berarti DNA yang sudah dipotong ya. Itu, Jun. Paham ya, Jun? Insya Allah, Bu. Iya, paham lah, harus paham, Jun. Ada lagi yang mau tanya? Kenapa? Siapa nih namanya? Siapa? Anissa, Bu. Oh, kenapa Nisa? Itu kan yang tadi enzim retriksi itu kan ada 3 pemotongan ya, Bu. Iya. Tiga pemotongan apa kelompok? 3 kelompok pengenalan deh, Bu. 3 kelompok ya, tipe 1, tipe 2, sama tipe 3 yang tadi. Nah, perbedaan apa si pemotongan enzim retriksi itu bisa dikenali dari apanya, Bu, gitu. Misalnya dia pakai yang tipe 1 nih, Bu. Itu bisa ketahuan juga. Nah, sebelumnya itu udah bakal dikira-kira mau menggunakan tipe 1 atau tipe 2, tipe 3 gitu nggak, Bu? Kalau ketika mau melakukan rekombinasi. Iya. Itu udah ketahuan, Nisa kan ya? Iya, Bu. Jadi dia udah ketahuan. Nah, jadi kita mengenal tipe-tipe enzim, kemudian tipe-tipe pemotongannya, itu berdasarkan dari hasil penelitian sebelumnya, gitu. Oh, ini kalau misalnya dia nemuin, ada tipe enzim yang ini untuk memotong daerah ini dengan tipe pemotongan seperti ini, kelompok tipe 1 atau tipe 2, itu tuh udah ini. Jadi memang hasil dari penelitian kita sudah tahu apa karakteristik si enzim retriksi yang mau kita pakai gitu. Jadi nggak kita kira-kira. Oh, jadi udah tahu ya, Bu? Iya nih, begitu. Ya, Bu. Sama-sama. Ini Anissa. Oh, Anissa Ulfa ya. Mohon maaf ya, anak ibu sedikit berisik. Itu ada yang mau tanya lagi, teman-teman? Ibu. Ya. Bu, saya masih nggak ngerti, Bu, sama yang polylinker itu, Bu.
Polilingkar, ya. Ini siapa nih? Regita, Bu. Oh, kenapa, Re? Polilingkar? Iya, saya nggak ngerti itu polilingkar atau MCS itu dia daerah pengenalan enzim gitu. Atau gimana, Bu? Iya, jadi polilingkar itu nama lainnya adalah MCS tadi yang Ibu bilang, multiple cloning site. Jadi dia di situ adalah daerah situs pengenalan enzim retriksi gitu ya. MCS atau polilingkar itu situs pengenalan dari enzim-enzim retriksi yang biasa digunakan untuk teknologi rekombinasi DNA. Jadi kalau misal nanti mau menggabungkan gen interest atau gen yang mau kita ambil, itu di daerah MCS itu. Pasti pemotongannya di situ, di polilingkar itu. Gitu, Re. Iya. Paham ya, Re? Paham, Bu. Terima kasih, Bu. Sama, itu polilingkar. Jadi polilingkar dan MCS itu sama artinya ya. Dan itu daerah pengenalan enzim retriksi di situ. Ada yang tanya lagi? Ibu Arjun mau tanya lagi. Ya, kenapa Jun? Mau tanya yang kan udah yang DNA udah dipotong, terus dirotasi gitu Bu. Pak palindrom. Ya, iya. Kan itu namanya kan kalau DNA udah dipotong ada dua nama ya Bu ya. Kayak leading strand sama Okazaki fragment. Itu kalau diputar namanya tetap begitu apa berubah, Bu? Oke. Gini Jun, leading strand. Dan Okazaki itu yang lagging ya. Ajun? Iya, Bu. Ya, kalau yang palindrom itu dan konsepsi leading dan lagging itu beda lagi, Jun. Oh, beda lagi ya, Bu. Iya, jadi kalau leading dan lagging itu hanya istilah supaya kita mudah mengenali gitu, mudah memahami proses dari replikasi DNA. Jadi kalau proses replikasi DNA ada yang untainya terus atau continue di replikasinya, diperbanyaknya, ada yang daerah atau untai DNA itu yang discontinue gitu, terputus-putus. Tapi nanti akhirnya dia akan continue juga karena dia dibantu oleh DNA ligase tadi. Itu. Jadi yang tadinya terbentuk fragmen Okazaki itu dia bisa disatukan kembali gitu. Jadi meskipun dia itu proses replikasi DNA-nya discontinue, tapi nanti akhirnya dia akan continue Jadi leading dan lagging itu hanya istilah supaya kita mudah untuk memahami proses replikasi DNA. Gitu, Jun. Oh, gitu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Kalau yang palindrom ini, jadi misal kita punya dua untai DNA nih, ya, yang di sini nih dilihat. Jadi kita punya dua untai DNA yang sama-sama dipotong. Oh enggak ya, jadi kita punya satu untai ya, jadi udah double helix kan ini ya. Nah, tapi di sini sudah terlihat jadi dua untai berpisah nih. Nah, kemudian dipotong oleh enzim HIN3 atau HIN3. Nah, ketika dia dipotong, ternyata kode-kode basa nitrogennya itu sama kalau kita putar. Nah, kan kalau yang di atas nih, lihat yang di atas, yang situs pengenalan enzim HIN3, itu kan dia urutannya AAG, basa nitrogennya, kemudian CTT, nah kemudian yang bawahnya, yang arah 3 aksen ke 5 aksen itu TTC, kemudian GAA. Nah, kalau kita putar, ya, jadi yang di sebelah kiri ada di kanan, yang di kanan ada di sebelah kiri, itu akan sama aja urutan basa nitrogennya. Itu yang namanya palindrom. Jadi ketika dia dipotong, kemudian dia diputar, yang kanan jadi kiri, yang kiri jadi kanan, itu dia urutan basa nitrogennya akan tetap sama. Itu namanya palindrom. Seperti itu.
Paham ya, Jun? Iya Bu. Iya Bu, paham Bu. Itu ya, itu palindrom. Oke. Ibu rasa cukup ya pertanyaannya. Soalnya nanti kan ada yang mau presentasi nih, teman-teman. Nah, ini transformasi sel, kemudian seleksi klon rekombinan. Nah, ini ligasi, penggabungan dan transformasi. Nah, ada seleksi. Nah, ini teman-teman bisa baca, konsepnya sama. Nah, ini tentang elektroforesis yang kemarin. Nah, ini bisa lihat untuk mengukur ini ya, untuk mengetahui ukuran molekulnya. Sama kemarin. Iya. Oke, ini bisa dibaca. Ini juga bisa dibaca. Nah, ini bisa dibaca. Nah, ini elektroforesis yang kemarin ya sama. Bisa dibaca. Nah, ini jadi seleksi putih biru atau blue or white selection. Jadi konsepnya tadi ya, LAC-Z ini enzim. Jadi si contohnya ini adalah bakteri E. coli. Dia punya gen LAC-Z. Gen LAC-Z ya. Ingat dulu ya, konsep operon. Ada LAC-Z, LAC-I ya. Nah, jadi ketika kita misalnya memperbanyak sel bakteri yang sudah berisi gen rekombinan, nah kita perbanyak kan, bakteri kita perbanyak. Nah, kemudian kalau kan si bakteri ini membawa gen LAC-Z nih. Kalau misalnya bakteri itu dia digabungkan dengan DNA lain, ya, si DNA bakteri itu menyebabkan si LAC-Z-nya itu tidak terekspresikan. Jadi kalau DNA bakteri itu, ya, jadi kalau DNA bakteri itu memiliki DNA rekombinan, itu secara otomatis si LAC-Z tidak terekspresikan. Jadi gen LAC-Z-nya tidak diekspresikan kalau si bakteri itu punya DNA rekombinan atau mengandung DNA rekombinan. Ya. Nah, kalau misalnya bakterinya itu di dalam DNA bakterinya atau di dalam sel bakterinya tidak mengandung DNA rekombinan ya, tidak mengandung DNA rekombinan, berarti secara otomatis gen LAC-Z-nya akan terekspresikan. Ya. Jadi ingat, kalau sel bakteri itu mengandung DNA rekombinan, maka gen LAC-Z tidak terekspresikan. Tetapi kalau si bakteri itu tidak mengandung DNA rekombinan, maka gen LAC-Z itu akan terekspresikan. Nah, bagaimana kita tahu gen LAC-Z itu terekspresikan atau tidak? Itu adalah dari warnanya nanti, warna si bakteri ya, koloninya. Kalau dia berwarna biru, blue, berarti gen LAC-Z-nya itu terekspresikan atau diekspresikan karena dia mengandung beta galaktosidase ya. Jadi LAC-Z ini, gen LAC-Z itu diekspresikan karena ini nih, ada enzim beta galaktosidase dan X-gal. Ya. Jadi kalau misalnya ini bakterinya tidak mengandung DNA rekombinan ya, warnanya akan blue. Tapi kalau misalnya sel bakterinya mengandung DNA rekombinan, itu otomatis gen LAC-Z ini tidak terekspresikan karena tidak akan ada kalau kata kita itu ekspresi beta galaktosidase atau gen enzim yang mengkode beta galaktosidase itu tidak diekspresikan, di silent gitu ya, di off kan. Jadi warnanya akan
putih koloninya. Jadi kalau yang berwarna putih itu dia mengandung DNA rekombinan. Kalau blue itu dia tidak mengandung DNA rekombinan. Gitu ya, paham nggak? Nah ini ya, di sini ada di sini. Nih kalau blue colony itu dia tidak mengandung rekombinan, tidak ada DNA rekombinannya. Kalau warnanya putih dia mengandung DNA rekombinan seperti itu. Paham ya teman-teman seleksi putih biru? Nah ini ampicillin selection sama aja sih kayak tadi. Ya. Jadi kalau dia dikembangkan dalam medium yang mengandung ampicillin dan X-Dal, sama tadi ya warnanya. Jadi kalau bakteri yang tumbuh dan berwarna putih adalah bakteri dengan DNA rekombinan dan resisten terhadap ampicillin. Nah, seperti itu ya. Itu tentang teknologi DNA rekombinan. Nah, di sini ada etikanya juga, bioetik ya. Jadi di buku kedokteran itu sampai sekarang sih sepertinya itu menolak dilakukan cloning terhadap manusia. Karena itu sama aja artinya upaya untuk menurunkan derajat serta martabat manusia seperti itu. Kalau misalnya hanya sekedar untuk digunakan untuk terapeutik tadi, cloning terapeutik itu masih boleh. Ya. Nah, ini kekurangan kelebihannya itu bisa teman-teman baca. Nah, ini untuk alamat link videonya mau boleh dilihat sendiri atau nanti Ibu share lagi di WA, nggak apa-apa ya, di WA nggak berat kan ya? Enggak, Bu, nggak apa-apa. Jadi kalau di WA kan handphone kan pasti teman-teman tuh ada di tangan terus ya, ada di tangan selalu. Jadi kalau Bu Suci share gini nih material, jadi bisa langsung lihat gitu ya, sambil WA-an, sambil chatting sama si cem-ceman gitu ya. Jadi masih bisa diselingi gitu ya. Gitu teman-teman. Oke, terima kasih. Gitu ya. Pusing nggak? Enggak ya? Nggak pusing nggak? Uci senyum-senyum aja Uci. Ibu mau tanya dah. Oh. Kenapa Ci? Kan kata di plasmid apa ya tadi? Yang SK Plasmid PBS 2 SK. Itu ada SAK1 sama KPM1. Itu termasuk apa, Bu? Itu termasuk enzim retriksi. Oh, jenis enzimnya. Ya nanti ngajinya nak. Ya gitu ya. Nah, oke berarti kita tinggal berapa menit lagi ya nih? Udah jam 2.13. Oke, kemarin kan tugas-tugasnya sudah Ibu cek ya. Jadi di sini sudah ada 6 orang yang Ibu minta untuk presentasi hasil dari analisisnya. Jadi ada beberapa orang yang memang belum fokus ke metodologi gitu ya. Jadi hanya seperti analisis ya bacaan aja sih kalau Ibu lihat ya. Nah, di sini udah Ibu baca semuanya. Ini ada 6 orang. Yang pertama itu jadi awalnya Ibu rencanakan 1 orang 10 menit. Tapi kita nanti ke ini aja ya. Sehabisnya. Jadi